Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kepada Allah, salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunlah hamba dinik mamak nang godang basa batua sandi andiko dalam kampung tangkai katian dalam negeri. Kepui tempek bertanyo, kepulang tempek barito. Taruh kepada manti dubalang pegawai adat dalam imbauan ambojo. Taruh kepada non muda pemimpin dunia aso tarontang dua sudah. Ulun berkilik lah bakalam bulan langsung kap 30. Ulun terkilik datang kolam, terkilik ikan dalam air, ikan terkilik jalo tibu, tentu jantan betinonya. Terus kepada bunda kandung limpape rumah nang godang, ko iduk tempek berniat mati tempek banazar. Undung-undung ke Madinah payung panji ke Sarugo. Kepada dung sana inyak Sarugo di ma saja barado, mudah-mudahan kita dalam lindungan nan maha kuasa. Resoki murah datai nanala, membeli murah menjual maha, di lambuk godang di anjung tinggi. Itu pinta kita bagi nang kuasa. Pembahasan kita pada hari kini adalah menyambung nanti enggak salamoko. Kepala lito dari ulu panjangnya 40 dopo nak pada duduk dekat tiang. Ko babar itu orang dak ulu sedikit pantang lupa sabari hendak boleh hilang. Dicurai-curai di koka ditangguk ikan gulamo diulang-ulang moka dibaca cerita lamo. Rasian pamenan lolok kucimpung pamenan mandi. Nyampang ko indak tabilang jo tato salam saja penyudahi. Yang menjadi pembahasan kita adalah kesesuaian, keterkaitan. Kalau bahas kesesuaian tentu ada yang sama, ataupun ada yang mendefinisikan, ataupun ada yang menserupakan. Nah, misalnya dengan satu contoh, kalau bahas mobil ada roda nyompe minimal. Kuda itu ada setiurnya misalnya. Kalau di Indonesia setiurnya sebelah kanan. Nah, itu kan ciri-ciri. Berarti sesuai. Kemudian di Minangkabau yang menjadi kesesuaian di situ yang menjadi topik yang selalu dibahas oleh para ulama ataupun para ahli sejarah ataupun budayawan adalah kesesuaian antara adat dan Islam, ataupun kesesuaian antara Islam dan adat Minangkabau. Jika dikaji-kaji manan dulu tibo, tentu tidak mungkin itu kita bahas, karena itu sejarah nalah sudah, tidak perlu dipermasalahkan lah. Tetapi yang perlu kita bahas adalah supaya adat dan Islam harmonis. Mungkin orang mengecekkan tidak bisa harmonis, tetapi barangkali dengan beberapa penjelasan itu mudah-mudahan terjawab. Pembahasan kita kini itu adalah pembahasan yang ketiga, yaitu tentang didikan, khususnya pada anak-anak. Maka kalau di dalam ayat dan basuo di hadis yang kita baca, jadi anak-anak tu ditekankan untuk sholat sembahyang. Sholat inyo ketika lah berumur 7 tahun. Hendaknya sembahyang, maka dipukul wadoroba. Dipukulnya. Pukul seperti apa? Pukulan dan mendidik. Maka jika anak lah 7 tahun yang tidak mau sembahyang, maka dipukulnya. Jika inyo enggan mengajarkan salat. Itu bacaan ataupun redaksi tekstual dari hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud. Itu kan syariat yang berbicara bahwa anak-anak itu dididiknya untuk sembahyang salat, karena itu tiang agama. Kemudian apa yang menjadi dukungan Islam, dukungan adat terhadap Islam. Maka petuahnya yang berbunyi ketik teraja-raja, godang tabau-bau, lah tua terubah tidur, lah gaib jadi parangai. Maka dalam pituah itu pendidikan tu mesti dimulai sejak dini, diajar-ajar sejak ketik. Maka godangnya terbawa-bawa, tua terubah tidur. Seandainya yang teraja-raja itu perangai yang buruk, lah tua terubah tidur lah mati masuk neraka. Seandainya yang dididik kepada hal yang buruk. Tapi seandainya yang dibiasakan adalah sesuatu yang baik, ketik teraja-raja, godang terbawa-bawa, lah tua terubah tidur, lah mati masuk surga. Seandainya yang dididik adalah hal yang positif. Maka petuah itulah yang menjadi kesesuaian antara adat dan Islam. Maka adat sebagai
pemikiran manusia sebagai ayat-ayatnya, pituah dan petitihnya mendukung apa yang telah disabdakan oleh Nabi, yaitu menyuruh mendidik anak-anak atau menyuruh mendidik itu mulai dari masuk ketek, mau kia di atas batu. Kalau lah gaib biasanya mau kia di atas hayat. Betapa sulitnya orang untuk berajar ketika latu. Maka yang menjadi kesesuaian di situ adalah pola pendidikan, bahwa Islam mengajarkan pendidikan itu sejak dini. Begitu juga adat di Minangkabau menyuruh untuk belajar sejak dini. Mudah-mudahan itu yang dapat bisa bermanfaat bagi kita kesadonya, dengan kita berkesimpulan pada satu tema bahwa pendidikan itu dimulai sejak dini, dan Minangkabau mendukung hal itu. Pemerintah pun mendukung hal itu. Sekolah 12 tahun wajib. Itu kan dukungan tuh. Karena kita di Indonesia dibagi oleh hukum yang 3. Ada hukum negara, ada hukum adat, ada hukum Islam. Kemudian itu saja. Seandainya terbaca ambo dinan bukan, ko ayat terbaca dinan tidak, patut di atas terbaca di bawah, patut di bawah terbaca di atas, tersodik tambah lalu lapas tukar je makna. Mohon ambo tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.